Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah metodologi penelitian akan mempresentasikan materi kami yang berjudul konsep dasar variabel penelitian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Selanda Thomas dengan NIM 2211021015. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Sri Indiani Pudubangun dengan NIM 2211021022. Baik, sebelum memasuki materi pembahasan, di sini saya akan membacakan topik pembahasan dari materi yang akan kami bawakan. Yang pertama ada pengertian variabel, dan yang kedua ada jenis-jenis variabel, dan yang ketiga ada variabel dan data, dan yang keempat ada variabel sebagai objek penelitian, dan yang kelima ada pentingnya memahami variabel pada penelitian. Baik, materi yang pertama adalah pengertian pada variabel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, variabel merupakan sesuatu yang dapat berubah-ubah dan juga memiliki perbedaan atau bermacam-macam, baik dalam hal bentuk, harga, maupun aspek lainnya. Dan di dalam penelitian, variabel merupakan suatu atribut atau suatu karakteristik yang bernilai atau melekat pada individu, objek, atau aktivitas yang dapat menunjukkan perbedaan. Variabel ditetapkan oleh teknologi sebagai fokus atau pengamatan untuk dianalisis dan disimpulkan. Dan oleh karena itu disebutlah variabel karena terdapat unsur variasi atau ketidaksamaan antara satu dengan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis variabel. Ada beberapa penjelasan jenis-jenis variabel dalam penelitian menurut Ratna Wijayanti. Yang pertama adalah variabel dependen. Variabel dependen ini dikenal sebagai variabel terikat, endogen, ataupun konsekuen. Variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Masalah dan tujuan penelitian tercermin dalam variabel dependen tersebut. Penelitian bisa memiliki satu atau lebih variabel dependen sesuai dengan tujuannya. Topik-topik penelitian umumnya menekankan pada variabel dependen karena variabel ini adalah fenomena yang akan dijelaskan. Baik, yang selanjutnya adalah variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Variabel ini juga dikenal sebagai variabel prediktor, eksogen ataupun bebas. Tujuan penelitian adalah menjelaskan ataupun memprediksi variabilitas variabel dependen menggunakan variabel independen. Baik, yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Dampaknya bisa memperkuat ataupun melemahkan hubungan tersebut. Yang keempat ada variabel intervening. Variabel intervening atau variabel mediasi adalah variabel yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen, menjelaskan pengaruh tidak langsung antara keduanya. Variabel ini juga berfungsi mirip dengan variabel independen dan biasanya diuji untuk memastikan keberadaannya sebagai variabel intervening. Yang kelima ada variabel latent. Variabel latent adalah variabel tersembunyi yang diukur melalui proksi ataupun indikator. Variabel ini juga bisa berupa variabel independen ataupun dependen dalam penelitian dan dibentuk oleh beberapa variabel indikator. Yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang melengkapi hubungan kausal untuk mendapatkan model empiris yang lebih baik. Variabel ini tidak utama tetapi memiliki efek pengaruh yang signifikan. Variabel kontrol juga digunakan berdasarkan teori ataupun hasil penelitian sebelumnya untuk memastikan kekuatan hubungan antara variabel. Baik, materi selanjutnya adalah variabel dan data. Variabel merupakan atribut yang bervariasi dan dapat diukur untuk memahami
suatu fenomena secara sistematis. Contoh variabel meliputi usia, jenis kelamin, prestasi strategi belajar, hingga mutu pada layanan. Dan data merupakan informasi yang dikumpulkan untuk menganalisis suatu variabel, baik dalam bentuk angka yaitu kuantitatif maupun deskripsi yaitu kualitatif. Dan keduanya ini menjadi dasar penting dalam penelitian pada ilmiah yang valid dan objektif. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan variabel sebagai objek penelitian. Hal utama yang perlu dipahami dalam menentukan variabel adalah pengertian dari objek penelitian itu sendiri. Dengan memahami apa yang dimaksud sebagai objek penelitian, peneliti akan lebih mudah dalam merumuskan variabel-variabel yang relevan untuk dikaji. Objek penelitian merupakan pusat perhatian dalam suatu studi dan dalam konteks penelitian kuantitatif. Objek tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk variabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya dalam penelitian, variabel merupakan bentuk operasional dari objek penelitian. Variabel membantu peneliti untuk mengukur, membandingkan, serta menganalisis objek secara sistematis. Oleh karena itu, penentuan variabel yang tepat sangat penting agar penelitian menghasilkan data yang valid, terukur, dan dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya memahami variabel penelitian. Yang pertama yaitu menentukan fokus dan arah penelitian. Variabel adalah bagian inti dari rumusan masalah penelitian. Tanpa identifikasi variabel yang tepat, rumusan masalah akan menjadi kabur dan tujuan penelitian tidaklah akan jelas. Yang kedua ada menyusun instrumen yang tepat. Instrumen penelitian seperti angket, tes, atau pedoman observasi harus disusun berdasarkan variabel yang diteliti. Jika variabel tidak dipahami dengan benar, maka instrumen yang dikembangkan berisiko mengukur hal yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga ada mengarahkan teknik pengumpulan dan analisis data. Jenis dan sifat variabel menentukan bagaimana data dikumpulkan dan jenis teknik analisis statistik yang akan digunakan. Misalnya, variabel yang bersifat kualitatif akan dianalisis secara deskriptif atau kualitatif, sedangkan variabel kuantitatif dapat dianalisis dengan statistik inferensial. Yang keempat ada menghindari kesalahan interpretasi. Kesalahan dalam mengidentifikasi ataupun memahami variabel dapat menyebabkan kesalahan interpretasi data dan akibatnya kesimpulan penelitian menjadi tidak akurat. Yang kelima ada menjamin keilmiahan dan replikasi penelitian. Penelitian yang baik harus bisa diuji ulang oleh peneliti lain. Untuk itu, variabel harus didefinisikan secara operasional dan terukur. Pemahaman variabel yang baik menjamin bahwa penelitian dapat diulang, diuji, dan juga dibuktikan kembali oleh orang lain dalam konteks dan waktu yang berbeda. Baik, selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu konsep dasar variabel penelitian. Variabel merupakan unsur inti dalam penelitian kuantitatif karena berperan dalam mengamati, menganalisis, dan menyimpan suatu fenomena. Sebagai bentuk operasional dari objek penelitian, variabel membantu peneliti memfokuskan studi, menentukan instrumen, serta juga memilih metode analisis yang tepat. Jenis-jenis variabel seperti dependent, independent, moderator, intervening, dan kontrol memiliki peran masing-masing dalam menjalankan hubungan antar gejala. Pemahaman yang baik tentang konsep dan fungsi variabel sangat menentukan kualitas, validitas, dan keberhasilan suatu penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang pendidikan. Baik, demikian video presentasi dari kami dengan judul konsep dasar variabel penelitian. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah mendukung. Untuk penutup saya ucapkan